Hai, saya Mata Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan menjawab satu buah pertanyaan yang sudah masuk ke dalam inbox saya. Pertanyaannya adalah seputar alat-alat apa yang perlu diinvestasikan sebagai fotografer pemula. Makasih banyak buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Hari ini pertanyaannya adalah pertanyaan datang dari Mujianto. Alamat email adalah mujianto714@gmail.com. Halo Ci, saya mau tanya, saya kan baru lulus SMA, tapi saya suka foto-foto atau video. Nah, jika kita mau menjadi seorang fotografer dan editor, apa yang harus disiapkan seperti kamera dan laptop? Rekomendasi kamera untuk pelajar pemula. Sebelum saya masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman sekalian yang sudah subscribe channel ini dan juga share bagi teman-teman yang membutuhkan informasi tentang fotografi. Buat teman-teman sekalian yang baru aja ketemu channel ini dan belum di-subscribe, jangan lupa di-subscribe sekarang karena setiap minggunya saya membahas tentang fotografi. Kemudian juga buat teman-teman yang menanyakan apakah bisa memanggil saya untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Demikian juga buat teman-teman yang membutuhkan jasa fotografi, videografi, ataupun social media management, bisa langsung kontak ke nomor tersebut. Nah, fotografi zaman sekarang memang sudah menjadi kebutuhan yang sangat mutlak ya. Kalau teman-teman mungkin sadar, setiap hari nih pasti ada aja foto-foto. Apakah selfie, atau mungkin kita mendokumentasikan beberapa momen tertentu gitu ya. Atau bahkan kadang-kadang kita melakukan scanning dokumen aja sekarang udah pakai kamera. Jadi mengerti tentang fotografi itu menjadi hal yang mutlak zaman sekarang. Dan fotografi itu sendiri bisa menjadi bisnis bagi teman-teman sekalian. Nah, buat teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana caranya memulai bisnis dan kemudian alat-alat apa saja yang harus diinvestasikan, simak terus video ini sampai habis. Nah, sebenarnya ada banyak banget alat-alat yang harus diinvestasikan buat teman-teman sekalian dan di sini memang cukup tinggi biayanya. Tapi balik lagi sekarang saya harus menanyakan juga buat teman-teman sekalian nih, kira-kira ingin memulai fotografinya dari mana dulu. Jadi buat teman-teman sekalian yang mungkin ingin memulai fotografi misalnya dari satu genre tertentu, misalnya saya ingin menjadi seorang fotografer food dulu nih, atau misalnya saya ingin menjadi seorang fotografer fashion, atau bahkan misalnya ingin menjadi seorang fotografer wedding. Karena di sini perlu banget untuk menentukan bisnis apa yang kalian ingin tekuni terlebih dahulu, berkaitan dengan budget yang harus kamu spending. Di sini kalau teman-teman melakukan investasi langsung semuanya mungkin akan cukup mahal. Dan di sini kembali lagi kadang-kadang kita pas baru memulai bisnis itu masih coba-coba ya, masih belum yakin gitu kira-kira runningnya seperti apa. Nah, mungkin tips dari saya buat teman-teman sekalian bisa dipertimbangkan. Poin pertama adalah mengenali genre fotografi apa yang ingin kamu tekuni. Nah, kemudian apa sih yang harus diinvest dari kameranya itu sendiri? Kamera sebenarnya selalu ada beberapa opsi dari pilihan sensor. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu apa sih sensor APS-C atau crop factor, apa sih sensor yang disebut sensor full frame, teman-teman bisa langsung cek di video saya di bawah ini. Nah, di sini ada pembahasan mengenai perbedaan antara sensor full frame dan juga sensor APS-C. Kenapa ukuran sensor ini menjadi sangat penting? Karena ini kembali kepada budgeting juga. Sensor dengan sensor APS-C pastinya jauh lebih ekonomis dibandingkan dengan sensor menggunakan sensor full frame. Karena secara sensor jauh lebih besar. Apalagi kalau teman-teman ingin yang kebutuhannya jauh lebih besar lagi menggunakan medium format, let's say, itu pasti akan jauh lebih tinggi lagi. Namun apakah kebutuhan kamu membutuhkan alat-alat setinggi itu? Nah, itu kembali kepada teman-teman sekalian, kira-kira kebutuhannya seperti apa. Perbedaan yang paling mencolok ketika kita menggunakan sensor yang lebih tinggi adalah dari faktor dynamic range. Itu salah satunya kita bisa melihat dynamic range, gradasi warnanya itu bisa jauh lebih halus gitu ya. Lalu kemudian juga dari file size, biasanya file size lebih besar. Kalau teman-teman ingin melakukan printing sebesar billboard gitu ya, itu mungkin bisa menjadi satu opsi menggunakan sensor yang lebih besar. Tapi kalau teman-teman misalnya, oh saya cuma kebutuhannya sebagai social media aja, kontennya hanya ditaruh di Instagram gitu ya. Nah, kita nggak butuh sampai sensor setinggi itu. Jadi dikembalikan kepada kebutuhan masing-masing. Kemudian untuk dari sisi pilihan brand, saya tidak pernah menyarankan untuk hanya satu brand ini aja, atau hanya harus brand A, brand B, brand C gitu ya. Nah, karena setiap kamera itu memiliki karakter warna yang berbeda-beda. Nah, di sini teman-teman harus mengenali juga kira-kira teman-teman itu cocoknya untuk karakter kamera dengan warna seperti apa.
Karena pastinya setiap brand ada karakter yang sedikit berbeda, ada yang warnanya lebih vintage, ada yang warnanya lebih vibrant. Nah, itu kembali ke selera teman-teman sekalian. Kemudian faktor yang kedua adalah dari lensanya itu sendiri. Nah, lensa itu menjadi satu hal yang paling penting, jadi teman-teman harus mengetahui juga ada beberapa lensa-lensa khusus yang memang diperuntukkan untuk genre fotografi tertentu. Misalnya kalau teman-teman ingin memotret untuk kebutuhan arsitektural, biasanya ada lensa tilt shift ya. Lensa tilt shift ini memang biasanya diharuskan untuk teman-teman yang memotret interior ataupun eksterior, karena biasanya cukup membantu untuk mengkoreksi perspektif tersebut. Kemudian juga apakah teman-teman membutuhkan lensa fix dengan menggunakan bokeh yang cukup tebal, misalnya menggunakan f1,2, f1,4, itu juga dikembalikan kepada kebutuhan teman-teman sekalian. Focal length ini menjadi salah satu poin yang paling penting karena ketika teman-teman ingin memotret dalam kondisi yang sangat lebar, teman-teman membutuhkan lensa-lensa tertentu dengan focal length yang cukup besar atau cukup lebar gitu ya. Nah, di sini kebalikannya buat teman-teman yang ingin melakukan photoshoot pada satu spot yang agak jauh, nah teman-teman akan membutuhkan lensa tele. Demikian juga buat teman-teman yang ingin melakukan foto potret gitu ya. Nah, itu biasanya ada range tertentu, biasanya di skala 35 sampai 100 ya, 100 mili. Nah, teman-teman akan melakukan photoshoot dengan focal length tertentu. Jadi semuanya itu kembali ke kebutuhannya. Apalagi kalau teman-teman di sini let's say, oh saya ingin fotonya misalnya jualan produk berlian atau misalkan foto makro gitu ya. Nah, itu membutuhkan lensa-lensa khusus yang memang spesifik untuk benda-benda yang kecil atau disebut juga dengan lensa makro. Jenis-jenis lensa apa aja yang kira-kira teman-teman butuhkan atau teman-teman ingin pelajari lebih lanjut, bisa cek di link di bawah ini tentang lensa-lensa dan juga kebutuhan focal length tiap lensa. Oke, nah itu pembahasan mengenai kameranya ini sendiri ya. Aku tidak begitu bisa merekomendasi tipe kamera apa, tapi kalau di sini teman-teman memiliki budget yang lebih tinggi, disarankan memang spesifikasi bisa menggunakan yang lebih tinggi juga speknya, karena kalau di dalam fotografi harga itu biasanya berbanding lurus dengan kualitas ya. Jadi tidak ada aturannya misalkan seorang pemula fotografi itu harus mulai dari entry level gitu ya. Nah, itu kalau teman-teman budgetnya ada, bisa langsung naik ke full frame, itu juga nggak ada masalah. Tidak pernah ada larangan-larangan seperti itu. Kemudian setelah kamera dan lensa, kita akan memikirkan kebutuhan lainnya adalah mengenai lighting. Buat teman-teman yang pengen tahu tentang lighting, teman-teman bisa cek di link di bawah ini pembahasan mengenai lampu-lampu studio. Nah, di sini juga buat teman-teman sekalian, lampu-lampu ini kadang-kadang kita butuhkan untuk memastikan kita mengeluarkan output yang konsisten. Karena kalau kita menggunakan matahari, ada kalanya matahari hari ini hujan, besok mendung, besok terik. Nah, kualitas kita itu yang kita janjikan kepada klien kadang-kadang tidak tahu seperti apa. Dengan menggunakan studio lighting, kita bisa menghasilkan hasil karya foto yang lebih konsisten. Kemudian poin yang ketiga yang teman-teman harus pikirkan adalah aksesoris tambahan ya. Kalau teman-teman di sini let's say ingin menekuni foto-foto landscape, foto-foto arsitektural yang mungkin membutuhkan foto gedung outdoor gitu ya. Nah, kadang-kadang teman-teman membutuhkan filter-filter tambahan. Nah, di sini teman-teman bisa cek di link di bawah ini pembahasan mengenai filter-filter dalam fotografi yang bisa kamu gunakan. Oke, selanjutnya alat-alat yang harus dibutuhkan pada saat pemotretan adalah tripod. Tidak bisa dipungkiri bahwa ketika kita memotret, kita kadang-kadang dihadapkan dengan kondisi di mana cahayanya rendah ya, low light gitu ya. Kadang-kadang kita membutuhkan tripod supaya foto kita bisa dijalankan secara slow speed atau slow shutter speed. Kemudian supaya tidak shake, karena ketika kita handheld pegang di tangan, ketika tangan kita goyang, foto kita juga bisa goyang atau blur. Nah, di sini teman-teman membutuhkan tripod supaya hasil karya kalian yang ditangkap dengan menggunakan teknik slow shutter speed bisa tampak tajam. Nah, kemudian untuk laptopnya itu sendiri, tadi ditanyakan juga mengenai laptop atau komputer ya untuk editing atau simpan storage segala macam. Nah, di sini teman-teman juga memang satu kebutuhan yang sudah mutlak ya, ketika kita melakukan photoshoot yang bersifat digital, file kita harus disimpan dalam komputer ataupun hard disk ya. Nah, teman-teman bisa cek speknya di samping ini. Jadi buat teman-teman minimum menggunakan spek seperti ini supaya teman-teman menggunakan kamera atau laptop yang bisa mendukung pada saat melakukan proses editing. Jadi biasanya storage itu penting. Kemudian juga kekuatan dari laptopnya itu sendiri supaya bisa menjalankan beberapa software editing
Itu patut diperhatikan. Nah, dari hardware seperti yang tadi disebutkan, nah teman-teman juga harus memikirkan mengenai softwarenya. Nah, beberapa software yang teman-teman perlu perhatikan adalah software-software editing seperti Adobe Photoshop, Capture One Pro, atau Adobe Lightroom gitu ya. Nah, itu beberapa software yang memang sifatnya mutlak bagi teman-teman yang menyukai fotografi. Kemudian setelah itu juga kalau teman-teman memang membutuhkan penyimpanan data yang lebih tinggi, teman-teman bisa menyimpan dari mobile hard disk gitu ya. Nah, teman-teman bisa pilih beberapa option yang dijual di e-commerce. Di situ banyak banget option-option supaya penyimpanan foto-foto kamu itu bisa tersimpan dengan baik. Apalagi zaman sekarang ketika kita habis shoot gitu ya, habis pemotretan, pasti kan memori kita harus dikosongkan, kita simpan di tempat lain. Jadi beberapa pilihan hard disk itu menjadi pilihan yang penting juga untuk teman-teman pikirkan diinvestasikan. Nah, ngomong-ngomong tentang memori, nah saya jadi keingetan teman-teman sekalian juga kalau ingin memilih memory card. Nah, teman-teman bisa nonton di video saya sebelumnya yang satu ini, pembahasan mengenai memory card. Jadi memory card ini penting banget terutama bagi teman-teman yang ingin memotret dalam kondisi benda yang bergerak secara cepat ataupun subjek yang bergerak secara cepat gitu ya. Nah, di sini pasti kita membutuhkan memory card tertentu supaya bisa menangkap momen secara tepat dan lebih akurat. Nah, kalau saya bisa rangkum kira-kira kebutuhan buat teman-teman yang pemula bagi fotografi ini, teman-teman pertama yang harus dipikirkan adalah kamera. Kita pilih sensornya seperti apa. Yang kedua adalah lensa, gitu ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman bisa mempertimbangkan lighting tambahan apa yang teman-teman butuhkan untuk memotret. Apakah ingin menggunakan studio lighting atau menggunakan speedlight? Nah, teman-teman bisa cek di link saya di bawah ini juga tentang video-video saya sebelumnya membahas mengenai lighting. Kemudian yang keempat adalah mengenai tripod. Jadi teman-teman pasti akan membutuhkan tripod. Yang kelima adalah mengenai filter. Nah, teman-teman pastikan bisa menggunakan filter sesuai dengan tempatnya, karena kadang-kadang kita dihadapkan dengan cuaca alam yang sedikit berbeda-beda sehingga kita butuh filter untuk meredam gitu ya. Dan kemudian yang keenam adalah komputernya itu sendiri, ya hardware. Yang ketujuh adalah softwarenya yang akan kita gunakan. Dan yang keempat adalah mengenai hard disk kalau teman-teman membutuhkan hard disk tambahan. Dan yang ke-9, teman-teman di sini harus pikirkan menggunakan memory card seperti apa untuk kebutuhan seperti apa. Dan sebenarnya yang terakhir nih yang ke-10, kalau teman-teman butuh banget, biasanya teman-teman membutuhkan monitor-monitor khusus ya, supaya teman-teman bisa mengedit foto kalian itu secara akurat. Kalau teman-teman ingin melihat pembahasan saya mengenai monitor ISO, bisa cek di link di bawah ini. Ini monitor yang saya pakai di kantor dan juga di rumah. Dan ini biasanya lumayan membantu pada saat kita melakukan editing dan juga printing gitu ya. Nah, di sini monitor ini menjadi satu hal yang sangat krusial karena itu visual yang kita lihat. Dan kadang-kadang monitor ini juga membutuhkan kalibrasi-kalibrasi supaya mendapatkan output yang sesuai yang kita inginkan. Nah, demikian pembahasan saya kali ini mengenai alat-alat apa saja yang dibutuhkan ketika kita ingin memulai fotografi. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman sekalian, dan buat teman-teman yang mungkin merasa, kayaknya ada beberapa poin yang belum sempat disampaikan, bisa teman-teman sampaikan di bawah di kolom chat. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton juga bisa belajar tambahan ilmu dari teman-teman sekalian. So, thank you for watching. Buat teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu atau ingin membedah fotonya, silahkan email ke martasuherwan@gmail.com. Siapa tahu foto kamu yang akan saya bedah di minggu depan. So, thank you for watching. Bye.